bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Mari bersuka-cita di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang tercurah atas kami Tuhan, itu boleh menyucikan, menguduskan kami, dan kami boleh hidup berkemenangan dari hari ke hari. Mari bersama-sama sekali lagi. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, berikan imanku. Ku mau tetap bersyukur.
Puji Tuhan, Shalom. Selamat Paskah. Boleh lambaikan tangan saudara, bilang ke kanan kiri, selamat Paskah, Yesus mengasihimu. Yesus bangkit buat engkau. Haleluya. Mari saya menyambut kita bangkit berdiri. Kami menghampiri engkau pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk menerima segala pengagungan. Engkau Allah yang layak untuk menerima segala penghormatan. Sebab engkau Allah yang telah menebus kami dari maut kepada kehidupan yang kekal. Engkau Allah yang telah mengasihi kami, mengampuni kami. Dan engkau mengangkat kami untuk menjadi anak, untuk menjadi ahli warismu. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami rindu menaikkan puji-pujian kami, syukur kami. Sebab engkau Allah yang layak dipuji dan dimuliakan. Berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memujimu. Mari bersama-sama nyatakan, kami mau bersorak segenap hati dan kekuatanku. Mari angkat tanganmu, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, haleluya, haleluya. Darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Kami berdiri di hadapanmu Tuhan. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata
tahta atas puji-pujian kami. Sebab sungguh Engkau Allah yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan. Dan kita semua yang rindu mengalami kebangkitan Tuhan lebih lagi di dalam hidup kita. Bersama-sama katakan, berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Mari bertepuk tangan. Biar Engkau bertahta atas pujian kami Tuhan. Katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Oh, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Yang merindukan Tuhan, angkat tanganmu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan letakkan kuatan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God, yeah. Engkau adalah Allah, pemilik kehidupan, yeah. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan. Sama-sama. Oh, oh, oh. Datanglah dan letakkan kuatan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan. Amin. Sama-sama serukan. Where is our God? Yuk tepuk tangan di atas kepalamu. Inilah pengagungan kami Tuhan. Inilah pujian kami. Kami rindukan lawatan kebangkitan-Mu terjadi di tempat ini. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan letakkan kuatan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Bersama-sama serukan, great is Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Boleh sekali lagi tengok ke kanan kirinya. Hari ini kamu bersuka cita? Orang sukacita tuh kelihatan dari wajahnya. Amin. Kita bersuka cita sebab Tuhan telah menebus setiap kita. Amin. Kita bersuka cita sebab ada lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Haleluya. Kami bersuka cita bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
berharga bagiku hidup bersamamu, ikut kehendakmu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Yo sama-sama nyatakan kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, kalau sukacitaku bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Serukan, hey! Kami bersukacita di dalam-Mu Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, ya semuanya bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kaulah kekuatan kami Tuhan, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah Kaulah sukacita, Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku, Yesusku, sukacitaku, Yesusku. Sama-sama serukan, Engkaulah sukacita kami Tuhan, Engkaulah kemenangan kami. Haleluya. Yuk bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. ku menang atas segala setan. Sekali lagi ku menang bersama Yesus Tuhan Ku menang di dalam peperangan. Amin. atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang Bersama Yesus Tuhan. ku menang di dalam peperangan atas segala setan. Haleluya, haleluya, Dia bangkit, haleluya, Dia hidup, haleluya,
saudara yang dikasihi Tuhan. We thank you Lord. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan buat atas hidup kami. Kami yang harusnya gak layak untuk dikasihi, tetapi justru Engkau memilih untuk mengasihi kami. Kami yang gak layak untuk menerima kehidupan kekal, tetapi justru Engkau mau turun ke alam maut untuk mengambil kami, mengangkat kami, bahkan memberikan kepada setiap kami identitas baru, ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Sehingga hari ini kami boleh hidup berkemenangan. Sebesar apapun tantangan dalam hidup kami Tuhan, kami tahu kami berjalan dengan siapa. Apapun hal yang menakutkan di depan kami, apapun hal yang membuat kami khawatir di depan kami, hari ini kami tahu kami berjalan dengan siapa. Yaitu kami berjalan dengan Sang Juru Selamat yang telah menebus, membayar hidup kami dan mengasihi kami. We thank you Lord. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakku yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Pilunya, ingat pilunya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kau datang untuk menyelamatkan kami Tuhan. Kau datang bukan untuk menghakimi kami, tetapi Kau memilih untuk mengasihi kami. Bersama-sama katakan, bukan sebagai hakim, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Kami ingat pilu-Mu, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri. Berdiri di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh memuji, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan mengingat Tuhan yang sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Tuhan yang sudah menang atas dosa. Dan Tuhan yang menyelamatkan kami semua, umat yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, mampukan kami, Roh Kudus, untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan mampukan hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan di tengah jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Thank you tim pujian penyembahan untuk pelayanannya. Kita boleh berikan tepuk tangan untuk tim pujian penyembahan sekali. Ini teman saya Maxi main saxophone udah lama banget gak ketemu, udah 10 tahun ada kali ya Max. Baru ketemu lagi dan tambah jago mainnya saudara. Oke, semoga nggak bosan ya saudara-saudara ketemu saya menyampaikan firman lagi. Dan ya saya minta Julius kalau bisa aku bawa firman karena ini ada sesuatu yang aku pengen sampaikan sih kayak gitu. Dan ya hari ini kita judulnya iman sejati ya saudara-saudara. Dan ya kalau saudara bisa lihat di backgroundnya dari gambar ini kira-kira apa nih saudara ya? Ini restoran kah? Tapi juga mirip seperti gereja gitu ya. Dan ini yang akan saya mau bawa di pembukaan firman pada pagi hari ini. Fenomena yang terjadi gitu ya. Saudara-saudara, dunia modern dan ilmu pengetahuan itu dibangun oleh dua landasan budaya ya. Yang pertama itu adalah critical thinking yang diperkenalkan oleh para filsuf di zaman Yunani kuno. Dan juga moralitas yang diperkenalkan oleh Judeo-Christian value, yaitu Judeo-Christian value itu ya agama Kristen dan juga agama Yahudi. Dan kedua hal tersebut saudara-saudara menyebabkan bangkitnya ilmu pengetahuan. Saudara-saudara, itu dimulai dari zaman Renaissance abad 14 kurang lebih gitu ya. Leonardo, Michelangelo itu revolusi di dalam dunia seni dimulai di abad 14. Dan juga ada Gutenberg Bible, itu adalah buku cetak pertama gitu ya, printed Bible. Sebelumnya orang susah punya akses memiliki Alkitab karena mereka hanya copy itu dengan tulisan tangan. Tetapi pada abad ke-14 itu kurang lebih juga ada Gutenberg Bible dan itu di print gitu ya. Dan juga munculnya Galileo Galilei dan juga munculnya reformasi yang dipimpin oleh Martin Luther di Jerman gitu ya. Dan itu menuju kepada yang namanya Science Revolution atau revolusi ilmu pengetahuan di abad ke-17. Cirinya Science Revolution atau revolusi ilmu pengetahuan itu apa? Itu sebetulnya metodologi penelitian, saudara-saudara. Metodologi penelitian itu adalah studi atau metode atau cara kerja ilmiah yang digunakan dalam penyelidikan untuk mengungkapkan suatu kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, itu melibatkan proses yang sistematis, cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data, saudara-saudara. Dan mereka menarik kesimpulan untuk memecahkan suatu masalah. Itu salah satu itu cirinya ilmu pengetahuan, revolusi di bidang ilmu pengetahuan. Dan itu mengakibatkan revolusi industri yang terjadi di abad 18 dan melahirkan zaman modern yang sekarang kita nikmati ya saudara-saudara. Ya kita bisa bayangkan ya, di zaman modern ini saudara-saudara, kita mungkin udah nggak
ya udah kita enak aja sih gitu. Cuman saudara bayangin ya, mungkin sebelum abad ke-19, kalau ada orang sakit gitu ya, mungkin luka sedikit atau apa, dia bisa mati loh saudara-saudara. Kalau dia infeksi, itu dia nggak ada obatnya gitu. Mungkin sakit gigi aja, luka di gigi atau apa itu bisa menyebabkan kematian. Karena belum ada antibiotik. Penicillin itu antibiotik pertama awal 19 baru ditemukan. Kita hidup di dalam dunia modern. Dan ya bisa juga kita melihat perbedaan yang sangat signifikan dengan mode transportasi gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu kita mau pergi dari sini ke Singapura mungkin bisa butuh berapa hari atau mungkin minggu gitu ya. Sekarang cuma 1 jam kita sudah bisa sampai, dan itu karena apa? Karena teknologi. Dan bangkitnya ilmu pengetahuan saudara-saudara di abad ke-17 sampai 20 ini nggak terlepas dari budaya kekristenan saudara-saudara. Nggak terlepas dari budaya kekristenan, bahkan kekristenan memainkan peran yang sangat penting di dalam munculnya revolusi ilmu pengetahuan, science revolution gitu ya. Dan orang-orang penting di dalam revolusi ilmu pengetahuan ini adalah orang-orang yang percaya dan adalah anak-anak Tuhan seperti Kopernikus, Galileo, Johannes Kepler gitu ya. Isaac Newton, mereka semua adalah orang yang betul-betul percaya dan takut sama Tuhan saudara-saudara. Dan bahkan kalau saudara tahu gitu ya, universitas terbaik di dunia, Oxford yang ada di Inggris, Cambridge yang ada di Inggris, Harvard yang ada di Amerika. Itu awalnya mereka membangun universitas-universitas ini itu untuk mempersiapkan para misionaris saudara-saudara. Untuk mempersiapkan para misionaris yang akan melayani di dunia baru gitu ya. Karena pada zaman itu orang Eropa kan menjelajah dunia baru ya. Termasuk Indonesia juga dijelajah misalnya sama Belanda, sama Portugal gitu ya. Dan ya mereka kan kalau ada yang belajar sejarah mungkin tahu 3G gitu ya. God, glory and gold gitu ya. Mereka cari menyebarkan Injil, mencari kejayaan untuk negara mereka dan juga mencari emas juga gitu. Oke. Nah, universitas yang ternama seperti Oxford ini udah lama banget, mungkin hampir 1 milenia ya kurang lebih saudara. Harvard yang ada di Amerika dan Cambridge ini mereka awalnya dibangun untuk memperlengkapi para misionaris yang akan menginjil. Dan bahkan Harvard College yang didirikan di abad 16, misi awal mereka, mission statement mereka adalah sangat evangelical banget ya. Jadi misi Harvard College ini apa? Dia bilang agar semua orang itu mengenal Tuhan dan Yesus Kristus yang adalah hidup kekal. Itu diambil dari doa Yesus untuk murid-muridnya di Yohanes 17 saudara-saudara. Tetapi tahukah saudara, pada abad ke-18 sesudah Charles Darwin keluar dan mengeluarkan teori evolusinya, gereja kalang kabut saudara. Gereja merasa mereka nggak mampu menjawab pertanyaan dan statement dari Darwin tersebut. Sehingga itu menyebabkan gereja keluar dari dunia pendidikan. Dan gereja mikir, oh yaudah gue ngurus yang gereja aja deh, gue gak usah masuk ke dalam dunia pendidikan, gue ngurus yang hal-hal yang bersangkut paut dengan hal-hal rohani saja dan gue gak mau peduli sama pendidikan. Mereka gak bisa jawab, mereka kabur. Dan seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat saudara-saudara. Dan orang-orang di Eropa, orang-orang yang tadinya percaya sama Tuhan gitu ya, mereka pikir kalau kekristenan itu hanyalah sekedar legenda dan sekedar mitos belaka. Dan juga mereka ya nggak mau dikekang dalam larangan-larangan moral yang diajarkan di dalam Alkitab, saudara-saudara. Mereka mau bebas, khususnya juga dalam hal kebebasan seksual gitu ya. Makanya itu juga di tahun 60-an terjadi revolusi seksual. Dan mereka memilih, banyak dari mereka memilih untuk meninggalkan Tuhan. Makanya kalau kita di Eropa yang fenomena yang terjadi adalah gereja ditinggalkan, gereja kosong saudara-saudara.
dan gereja diubah bentuknya, fungsinya. Diubah fungsinya bukan lagi menjadi gereja tapi dibikin menjadi bar, menjadi tadi yang paling awal di judul itu menjadi restoran gitu ya. Menjadi klub bahkan untuk orang berpesta, menjadi hotel, menjadi tempat ibadah dari agama lain juga, Saudara. Dan itu adalah fenomena yang terjadi, saudara-saudara, di Eropa gitu ya. Pada saat gereja keluar dari pendidikan dan mereka jalan sendiri. Ini yang terjadi dan dari data Pew Research ini berdasarkan research di tahun 2018 ya, kebanyakan ini negara Eropa Barat gitu ya. Yang paling kiri adalah 18% itu adalah orang Kristen yang datang ke gereja. 46% adalah non-practicing Christian. Jadi mereka Kristen KTP, saudara-saudara. Mereka Kristen tapi mereka enggak ke gereja, mereka enggak berdoa, dan mereka enggak melakukan apa yang seharusnya anak Tuhan, kita sebagai anak Tuhan lakukan. Dan yang 24% ini enggak, mungkin ya kita sebut saja ateis gitu ya saudara-saudara, atau agnostik gitu, mereka nggak percaya Tuhan atau juga nggak tahu lah gitu, mereka nggak jelas gitu. Ini 24% dan 5% adalah agama lainnya. Nah saudara-saudara, fenomena yang menarik ini meledak terjadi itu salah satunya adalah karena ini saudara-saudara. Jadi di tahun 2001, ya ini mungkin masih banyak yang ingat ya saudara-saudara. Apa yang terjadi adalah World Trade Center ditabrak oleh 2 pesawat. Twin Tower itu ditabrak oleh 2 pesawat dan menara Twin Tower di New York rubuh. Mereka ditabrak oleh ekstremis agama saudara-saudara. Yang menabrakkan diri mereka pesawat ke tengah gedung dan mengakibatkan kedua gedung itu roboh dan mengakibatkan begitu banyak korban jiwa. Dan karena ekstremis agama ini, lahir juga ekstremis anti agama, saudara-saudara. Ekstremis anti agama yang dipelopori oleh keempat orang ini disebut dengan Four Horsemen gitu ya. Ada Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, sama Daniel Dennett. Keempat orang ini ada ya Richard Dawkins ini biologist gitu ya, sangat terkenal Darwinian teorinya. Christopher Hitchens ini orang media gitu ya. Sam Harris ini neurosurgeon kalau nggak salah. Daniel Dennett aku lupa apa dia. Tapi 4 orang ini sangat vokal dan mereka membuat acara di mana-mana dan menarik begitu banyak orang. Dan apa message mereka, apa pesan mereka? Kalau Tuhan itu nggak ada dan mereka mencemooh Tuhan dan agama. Dan mereka menganggap kalau Yesus Kristus itu hanyalah dongeng dan khayalan dan hanya sekedar legenda saudara-saudara. Nah saudara-saudara, fenomena yang terjadi ini seharusnya membuat gereja harus siap untuk memberikan pertanggungjawaban atas iman yang kita miliki saudara-saudara. Apa iman yang gereja miliki? Iman terhadap siapa? Terhadap Tuhan Yesus. Karena di 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Jadi kita harus dituntut untuk kita siap untuk kita memberikan pertanggungjawaban atas pengharapan yang ada pada kita saudara-saudara. Dan yang menjadi pertanyaan, kalau kita ingin berusaha menjawab apa yang menjadi keberatan orang-orang tersebut adalah, apakah Tuhan Yesus itu sebetulnya benar-benar ada apa enggak sih gitu? Apakah Tuhan Yesus itu benar-benar ada atau cuma dongeng belaka saudara-saudara? Atau apakah Tuhan Yesus itu cuma sekedar legenda yang ya udahlah kita percaya aja deh.
Ya pokoknya mak gue percaya, nenek gue percaya, ya gue percaya juga gitu. Ya gue percaya aja soalnya pacar gue percaya misalnya kayak gitu. Ya gue percaya aja karena ya kata Kosandi ada sih atau ini ya gue percaya aja gitu. Apakah pribadi Yesus itu betul-betul ada dan hadir di dalam sejarah ataukah cuman sekedar dongeng dan legenda belaka saudara-saudara. Dan untuk menjawab itu saudara-saudara, kita harus tahu apa yang menjadi syarat untuk menjadi sebuah bukti sejarah yang valid, yang dapat diterima. Saudara-saudara, untuk kita memvalidasi sebuah event sejarah atau sejarah itu sendiri, dibutuhkan lebih dari satu sumber penulisan. Semakin banyak penulisan mengenai event sejarah tersebut, semakin tinggi reliabilitasnya lebih tinggi. Semakin banyak penulisnya, semakin variasi penulis banyak dan menulis tentang satu kejadian itu semakin tinggi reliabilitasnya, ya, gitu ya. Dan jarak waktu penulisan dari kejadian perkara semakin dekat dengan event kejadian itu terjadi, semakin tinggi juga reliabilitasnya. Dan tahukah saudara, kalau sejarah Tuhan Yesus, sejarah mengenai pribadi Yesus Kristus ini, itu adalah sejarah kuno yang paling baik didokumentasikan saudara-saudara. Jadi Yesus Kristus ini bukan cuma sekedar dongeng, tapi dia ada di dalam sejarah dan pribadi Yesus Kristus ini adalah sejarah kuno yang paling baik didokumentasikan. Lebih dari 5.800 manuskrip dalam tulisan Yunani saja. Manuskrip itu apa? Manuskrip itu adalah orang zaman dulu mereka nggak punya mesin kopi. Kalau mereka mau kopi surat atau kopi buku, caranya gimana? Mereka tuh tulis tangan saudara-saudara. Mereka tulis tangan dan itu disebut dengan manuskrip. Dan manuskrip dalam bahasa Yunani itu ada 5.800 untuk perjanjian baru. Dan lebih banyak lagi, manuskrip dalam bahasa Latin itu ada 10.000 manuskrip. Dan di bahasa lain itu ada 9.300 manuskrip. Jadi ada 20.000 lebih manuskrip mengenai perjanjian baru saudara-saudara. Dan saudara tahu yang paling mendekati selain kitab perjanjian baru ini apa? Manuskrip apa? Itu Homers dan Iliad. Itu puisi mengenai sejarah Troy gitu ya. Perang Trojan War gitu. Itu hanya nggak sampai 2.000 manuskrip saudara-saudara. Itu paling 1.700 atau 1.800 manuskrip saja. Itu yang paling mendekati kalau dibandingkan dengan sejarah kuno yang lain. Tetapi nggak hanya itu saja saudara. Nggak hanya itu saja, sumber di luar Alkitab yang menyatakan keberadaan Yesus Kristus dan kematian Yesus itu juga banyak saudara. Di perjanjian baru sendiri aja ada 27 kitab yang menceritakan mengenai Tuhan Yesus, kehidupannya dan kematiannya. Dan kisah dari murid-muridnya. Tetapi di luar Alkitab itu sendiri ada belasan sumber independen yang menyatakan kalau iya Tuhan Yesus Kristus itu ada, ya Yesus Kristus hidup, ya Yesus Kristus itu mati. Dan ya murid-muridnya percaya loh kalau Yesus Kristus itu bangkit. Ya ada Pliny the Younger, Josephus ini sejarawan Romawi. Tapi dia orang Yahudi gitu, Talus, Marabar, Serapion, ini berbagai macam orang dengan berbagai profesi dan latar belakang yang berbeda-beda saudara. Dan ini mereka nggak kong kali kong nggak apa ini sejarah dokumen sejarah yang terpisah. Saudara-saudara, kalau nah ini adalah Bart Ehrman. Bart Ehrman ini adalah sejarawan perjanjian baru, mungkin yang salah satu yang paling terkenal. Dan dia mengatakan seperti ini saudara-saudara. Walaupun banyak opini yang ada gitu ya. Tetapi ada beberapa poin yang sejarawan kuno setuju
Semua sejarawan kuno setuju. Yaitu adalah Yesus Kristus adalah seorang Yahudi yang dikenal sebagai pengkhotbah dan juga guru yang disalibkan, yang mati dengan cara disalibkan gitu ya, di Yerusalem pada saat pemerintahan Kaisar Tiberius dan pada saat Pontius Pilatus menjabat gubernur Judea. Dan Bart Ehrman ini bukan orang Kristen, saudara-saudara. Dia bukan orang percaya, tetapi dia bisa, dan dia ini sejarawan murni gitu ya. Tapi dia bisa dengan yakin mengatakan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kalau Yesus Kristus itu ada di dunia ini, dia lahir di dunia ini, dia hidup dan dia mati. Tapi dia gak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit, saudara-saudara. Si Bart Ehrman ini meragukan kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus dibunuh di kayu salib? Kenapa Tuhan Yesus apa yang menyebabkan Tuhan Yesus dibunuh di kayu salib? Karena Yesus membuat klaim yang menggemparkan di tengah orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena dia mengaku kalau dia itu adalah Tuhan, saudara-saudara. Dan dia itu adalah satu-satunya anak Allah. Dan dia dan Allah adalah satu. Dengan kata lain, dia ngaku kalau dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan itu yang membuat Yesus dibunuh. Saudara-saudara, kalau Yesus enggak pernah bangkit dari kematiannya, dia hanya akan dianggap sebagai salah seorang yang ada di dalam sejarah yang mati dengan tragis. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, apakah betul Yesus bangkit dari kematian? Apakah betul Yesus bangkit dari kematian? Kita merayakan Paskah hari ini, saudara-saudara, dan ini adalah hari di mana kita mengingat kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi ini adalah pertanyaan yang mungkin sukar gitu ya. Mungkin orang akan, kita percaya aja, kita beriman. Ya betul, dan itu cukup ya untuk menyelamatkan kita, saudara-saudara. Tapi apakah ada penjelasan logis di balik kematian dan kebangkitan daripada Tuhan? Nah, saudara-saudara, untuk menjawab ini, kita asumsi seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit dari kubur, mesti ada 3 fakta yang dijelaskan, saudara-saudara. Kalau seandainya Tuhan Yesus enggak bangkit, mesti ada 3 fakta yang dijelaskan. Saudara-saudara, hari ini kita mikir dikit gitu ya, ini lumayan butuh kita mikir dikit gitu. Semacam kayak jadi detektif lah gitu. Memposisikan diri kita, menganalisa kebangkitan Kristus. Fakta yang pertama adalah kubur Yesus kosong, saudara-saudara. Kubur Yesus kosong itu ada 6 sumber independen yang menyatakan dan menyebutkan kalau kubur Yesus itu kosong. Ada di Lukas, Yohanes, Korintus, Markus, Matius, dan Kisah Para Rasul. Kita mau baca ya saudara-saudara ya. Kita mau baca satu bagian aja. Ini kita baca kisah kebangkitan Tuhan. Dan setelah pulang, ini dari ayat 23 di mana Tuhan Yesus dikubur gitu ya. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah, minyak dan mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tuhan Yesus mati di hari Jumat, hari Sabtu mereka istirahat, dan Minggu pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu yang sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka. Mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada
ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Maria Magdalena gitu, dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia hanya melihat kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang terjadi, kiranya telah terjadi. Saudara-saudara, ini ada 3 hal ya yang kita bisa lihat dari fakta kalau kubur Yesus ini kosong. Ya ada 6 sumber independen yang menyatakan, aku nggak bacain semuanya. Dan yang menarik adalah yang menemukan pertama kali itu wanita, saudara-saudara. Yang ngasih tahu kalau kubur kosong itu adalah wanita. Dan kalau kita belajar kayak sejarah konteks sosial pada zaman itu, pernyataan dari wanita itu nggak dianggap, saudara-saudara. Jadi kesaksian dari wanita itu sebetulnya nggak dianggap. Makanya di ayat 11, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka nggak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Karena emang secara konteks sosial, wanita pada zaman itu nggak dianggap, apalagi omongannya, kesaksiannya. Dan ini yang kita sebut dengan criterion of embarrassment. Maksudnya apa criterion of embarrassment ini, saudara-saudara? Maksudnya adalah kalau ada hal yang terjadi agak-agak nggak masuk akal dan faktanya agak memalukan gitu ya. Kenapa? Karena yang menemukan itu wanita. Dan wanita itu nggak dianggap omongannya. Kalau mereka mau bohong, saudara-saudara, kalau kebangkitan Kristus ini adalah sebuah hoax, maka mereka nggak bakal bikin wanita yang pertama kali menemukan. Mereka akan bikin siapa yang menemukannya? Para pria. Kenapa? Karena kesaksian para pria itu dianggap dan dihargai gitu ya. Wanita pada saat itu konteks sosial, pada saat mereka ngomong itu mereka nggak dianggap. Dan yang menarik adalah di Matius 28, orang Yahudi sendiri yang membunuh Tuhan Yesus gitu ya, mengkonfirmasi kalau kubur itu kosong, saudara-saudara. Jadi orang Yahudi mengkonfirmasi dengan cara apa? Mereka menuduh kalau mayat Tuhan Yesus ini yang ngambil itu adalah siapa? Muridnya. Dan itu apa yang mereka percaya sampai sekarang, saudara-saudara. Oke, kita anggaplah orang Yahudi ini benar gitu ya. Anggaplah orang Yahudi ini benar. Mayat Tuhan Yesus diambil sama murid-muridnya gitu. Kita kasih anggap itu adalah sebuah kebenaran gitu ya maksudnya. Nanti kita bahas lagi. Tetapi dengan itu mereka tetap menyatakan dan mengakui kalau kubur Kristus itu kosong, saudara-saudara. Anggaplah murid-murid yang ambil. Oke, kita kasih dulu lah buat si orang-orang Yahudi ini. Anggaplah murid-murid yang ambil. Tetapi kubur Kristus tetap kosong, saudara. Kubur Kristus tetap kosong. Kalau mereka mau matahin, Tuhan Yesus ini palsu semua. Mereka tinggal nunjukin apa, saudara-saudara? Mereka tinggal ngasih lihat aja, mayatnya Tuhan Yesus. Nggak bakal ada lagi pergerakan kekristenan, saudara-saudara. Kalau mereka nunjukin ada mayat Kristus, nggak akan ada lagi pergerakan orang-orang Kristen. Tetapi pada saat otoritas orang Yahudi bilang, murid-murid yang ambil, mereka mengkonfirmasi kalau kubur itu kosong. Jadi fakta yang pertama adalah kubur Yesus kosong, saudara-saudara. Dan yang fakta kedua adalah Yesus menampakkan dirinya kepada murid. Kita baca di satu ayat ini di Korintus, 1 Korintus 15 ayat 4-7. Bahwa ia telah dikubur, bahwa ia telah dibangkitkan, dan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan dirinya kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 murid. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi Yesus menampakkan diri kepada banyak orang-orang percaya, 500
saudara sekaligus kebanyakan dari mereka masih hidup. Ini surat Petrus untuk jemaat di Korintus, dia ngasih tahu ini orang-orang yang menyaksikan Yesus sampai sekarang ini masih hidup loh gitu. Tetapi beberapa mereka di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling terakhir ia menampakkan diri kepada Paulus gitu ya. Fakta yang kedua adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Oke, kita langsung ke fakta yang ketiga adalah para murid sungguh-sungguh percaya kalau Yesus itu bangkit loh saudara-saudara. Jadi fakta yang pertama adalah kubur kosong. Yang orang Yahudi juga ngakuin gitu ya. Dan dari criterion of embarrassment itu kemungkinan mereka berkata jujur. Karena yang ngomong itu pertama yang ngelihat itu adalah siapa? Para wanita. Kalau itu ada ilmunya saudara-saudara, criterion of embarrassment itu ya. Jadi kalau lu mau bohong, kalau cerita lu terlalu mulus gitu ya, ini kalau seandainya ada detektif gitu ya. Kalau cerita lu terlalu mulus kayaknya agak-agak mencurigakan gitu. Cuman kalau ada kejadian yang memalukan, itu mungkin kemungkinan dia benar gitu. Oke, fakta nomor 3, para murid sungguh percaya kalau Yesus itu bangkit. Di 1 Korintus Paulus bilang kayak gini, sebab sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus Yesus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Paulus yakin, Petrus juga yakin, saudara-saudara. Di Petrus dikatakan, sebab kami gak mengikuti dongeng-dongeng, ya, isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata. Petrus bilang, kita para rasul dan orang-orang percaya itu adalah saksi mata dari kebesarannya, dari kematian dan kebangkitannya. Nah saudara perhatikan, para murid-murid ini sungguh percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Mereka sangat yakin, mereka sangat percaya. Bahkan saudara, saking percayanya mereka, ketika mereka dikonfrontasikan dengan kematian atas iman mereka, mereka mau mati saudara-saudara. Para murid, begitu percayanya para murid sama kebangkitan Tuhan Yesus, dan pada saat mereka dikonfrontasikan iman mereka dengan kematian, mereka tetap percaya sama iman mereka. Apa iman mereka, Bapak Ibu yang terkasih? Iman mereka adalah Yesus mati untuk dosa-dosa mereka dan Yesus bangkit. Yang mereka mau kasih tahu tuh, iman gue ya Yesus mati buat dosa-dosa gue. Dia menebus dosa-dosa gue dan Yesus bangkit. Dan untuk itu mereka rela mati. Saudara-saudara, martir pertama, orang yang mati pertama itu di Kisah Para Rasul 7 itu Stefanus gitu ya. Tapi murid Yesus pertama yang mati dicatat di Kisah Para Rasul 12 itu adalah Yakobus saudara Yohanes. Murid Yesus yang dicatat di Alkitab kematiannya itu ada hanya 2 sebetulnya, Yudas Iskariot dan Yakobus. Tapi kita tahu dari mana kematian murid-murid Yesus yang lain, itu dari tradisi dan sejarah gereja. Ya ada yang namanya Apostolic Father, itu murid-muridnya. Murid Tuhan Yesus punya murid dan mereka juga ada catatan-catatannya saudara-saudara. Andreas, dan itu adalah sejarah yang juga diklarifikasi saudara. Maksudnya yang ada bukti sejarahnya juga. Andreas disalib dalam bentuk X. Filipus, dia mati di Hierapolis dan dia juga disalib. Simon orang Zealot,
Simon orang Zelot menurut sejarah dan itu dia juga mati di salib. Matias yang menggantikan Yudas itu menyebarkan kabar Injil sampai ke Kapadokia di Turki itu ya. Dan juga Ethiopia, kemungkinan dia juga pergi ke Ethiopia. Dan di situ dia juga mati martir, mati untuk imannya saudara-saudara. Paulus yang tadinya dia membunuh orang percaya, dia menyiksa orang percaya. Paulus juga mati di mana saudara? Paulus mati di Roma. Paulus dipenggal oleh Kaisar Nero saudara-saudara. Antara tahun 64 sampai 68. Judas Tadeus, bukan Judas Iskariot ya, ada dua Judas, Judas Tadeus juga mati disalib di kota Edesa. Bartolomeus pergi ke India dan Bartolomeus mengakhiri hidupnya dengan cara apa? Martir, mati martir juga. Dan kemungkinan dipenggal. Yakobus anak Alfeus kemungkinan dia mati ditimpuk batu di Yerusalem sekitar tahun 60. Thomas yang meragukan Kristus, saudara-saudara. Thomas yang menyentuh lubang luka Yesus, dia yang ragu. Dia pergi, saudara-saudara, penginjilan kemana? Ke India. Di Chennai, India. Di kota Mylapore. Dan sampai sekarang tuh masih ada kuburannya. Sebagian besar murid-murid Yesus ini masih ada makamnya, saudara-saudara. Dan Thomas dipercaya dibunuh dengan tombak, saudara-saudara. Dan akhirnya ia mati. Dari antara 12 murid Yesus itu hanya satu yang matinya normal, saudara-saudara, Yohanes. Dan itu lebih dari 90% murid dari Yesus mati untuk iman mereka. Enggak hanya murid Yesus, saudara-saudara. Tetapi juga para bapak-bapak apostolik. Itu siapa? Itu murid dari Tuhan Yesus gitu ya. Clement of Rome mati dilempar ke laut gitu ya. Ignatius of Antioch, ini muridnya Yohanes dengan Polycarp of Smyrna, itu juga muridnya Yohanes. Mereka juga mati. Ignatius mati dilempar kepada binatang buas di Kolosium. Polycarp mati dibakar di atas tiang, saudara-saudara. Fakta ini membutuhkan penjelasan, saudara-saudara. Fakta ini membutuhkan penjelasan. Para murid-murid Yesus, para orang-orang percaya pada zaman itu, mereka mati untuk iman mereka. Nero ya, waktu itu ada kebakaran besar di Roma. Dan Nero juga menyalahkan orang Kristen dan Nero membunuh begitu banyak orang Kristen, kasih orang Kristen kepada binatang-binatang buas di dalam Kolosium. Dan banyak orang Kristen yang mati. Orang Kristen mula-mula menderita mati untuk iman mereka. Apa iman mereka? Iman mereka adalah Yesus mati untuk menebus dosa mereka. Dan Yesus bangkit di hari yang ketiga, saudara-saudara. Saudara-saudara, ada sih orang yang mau mati gitu ya untuk beberapa hal, saudara. Enggak cuma hanya murid-murid Kristus saja yang mati. Enggak. Ya, jadi ada orang yang mau mati mungkin untuk beberapa hal. J. Warner Wallace, seorang penyidik pembunuhan di Amerika yang sangat terkenal. Dia bisa menyidik pembunuhan dari tahun beberapa puluh tahun sebelumnya. Dia bisa dapat gitu ya jawabannya. Dan J. Warner Wallace bilang kayak gini, motif utama untuk pembunuhan itu kurang lebih ada 3. Dan itu perpaduan antara ketiga faktor hal ini. Apa kata J. Warner Wallace? Orang mau membunuh atau orang mau mati gitu. Kemungkinan ada 3 hal ini yang terlibat. Pertama adalah uang. Kedua adalah seks atau romance. Yang ketiga adalah kekuasaan. Jadi karena ketiga hal ini orang mungkin ada terjadi pembunuhan, terjadi orang mau mati atau dibunuh karena ketiga hal ini atau perpaduan daripada ketiga hal ini, saudara-saudara. Tetapi kalau kita lihat murid-murid Kristus yang mati 2000 tahun yang lalu, mereka nggak ada hubungannya sama ketiga hal ini, saudara-saudara. Mereka nggak ada hubungannya sama ketiga hal ini dan mereka nggak dapat apa-apa dari ketiga hal tersebut. Mereka nggak dapat uang, mereka nggak dapat
romance, mereka nggak dapat kekuasaan, mereka nggak dapat apa-apa. Mereka mati saudara-saudara. Ada juga orang yang mau mati saudara-saudara untuk hal yang mulia, hal yang moral ya. Misalnya melindungi orang yang lemah, dia rela mati gitu ya. Untuk sahabatnya ada juga saudara-saudara. Orang yang mau mati untuk hal tersebut, nah itu pahlawan gitu ya. Orang yang mau mati untuk negara dan bangsa melindungi, itu pahlawan, itu patut dihormati gitu ya. Iya, dan ada juga orang yang mau mati untuk hal yang mereka percayai, iman mereka, agama mereka. Orang yang menabrakkan dirinya di Twin Tower itu juga kan karena ada faktor itu gitu. Jadi ada orang yang mau mati untuk banyak hal, untuk beberapa alasan yang lain saudara-saudara. Tetapi nggak ada saudara orang yang mau mati untuk sebuah kebohongan. Nggak ada orang yang mau mati untuk sebuah kebohongan, saudara. Orang nggak akan rela mati untuk sebuah kebohongan. Oke, kita ingat yang tadi ya, urutannya saudara-saudara. Yesus, fakta yang harus dijelaskan kalau Yesus itu hoax gitu ya. Yang pertama adalah kuburnya kosong. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Yang ketiga, murid-murid ini benar-benar percaya loh kalau Yesus itu bangkit. Saking percayanya murid-murid ini, mereka ngapain saudara-saudara? Mereka mau mati untuk imannya. Imannya itu apa? Tuhan Yesus mati untuk dosa-dosa mereka dan Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga. Nah saudara-saudara, murid-murid Yesus, orang-orang percaya di gereja mulai-mulai, mereka mati, banyak dari mereka mati untuk iman mereka. Dan saudara saya mau kasih tahu suatu fakta ini. Enggak ada orang yang mau mati untuk hal yang mereka tahu kalau itu bohong saudara. Nangkep ya saudara-saudara ya. Enggak bakalan ada orang yang mau mati untuk sebuah hal kebohongan. Apa klaim murid-murid? Mereka melihat Yesus mati untuk dosa mereka. Dan mereka melihat Yesus bangkit. Enggak ada orang yang bodoh yang mau mati untuk hal tersebut kalau mereka tahu itu adalah suatu kebohongan. Kecuali orang itu gila mungkin ya saudara-saudara. Itu mungkin gitu ya. Kalau seandainya kebangkitan Yesus adalah sebuah hoax atau kebohongan saudara-saudara. Kira-kira nih kita pikir ya saudara-saudara, kita mau coba pikir gitu ya. Kalau seandainya kebangkitan Yesus adalah suatu hoax atau suatu kebohongan. Kira-kira, coba saudara pikir, mau gak murid-murid dan begitu banyak orang percaya, orang Kristen mula-mula mati untuk kebohongan tersebut. Mau gak kira-kira saudara-saudara? Mau gak kalau mereka tahu nih, oh Yesus gak bangkit kok, oh dia mati tapi dia gak bangkit. Mau gak kira-kira murid-murid dan orang-orang percaya itu mati untuk hal tersebut? Gak ada yang mau saudara, kecuali orang itu gila gitu ya. Nah berarti saudara-saudara, berarti dari hal ini, apa penjelasan yang paling masuk akal untuk menjelaskan iman murid yang begitu besar sehingga mereka mau mati untuk iman mereka? Apa penjelasan yang paling masuk akal untuk menjelaskan iman murid yang begitu besar sehingga para murid-murid dan orang-orang Kristen mula-mula mereka mau mati untuk iman mereka? Apa saudara penjelasannya? Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Itu adalah penjelasan yang paling masuk akal, yang dapat menjelaskan kenapa murid mau mati untuk iman mereka. Yaitu
Tuhan Yesus itu betul-betul bangkit dari kubur. Saudara, selamat Hari Paskah, di mana kita memperingati hari kebangkitan Kristus Yesus, yang bukan sekedar dongeng, bukan sekedar legenda, tetapi adalah sebuah fakta yang ada di dalam sejarah. Dan kita dihadapkan dengan kenyataan ini, saudara-saudara. Dan kita dihadapkan dengan pilihan. Apakah kita mau betul-betul memiliki iman sejati yang betul-betul mau percaya seperti apa yang murid-murid Kristus percayai dan orang Kristen mula-mula percayai. Mereka begitu percaya, mereka memiliki iman yang begitu kuat sehingga mereka rela mati untuk iman mereka. Karena mereka tahu betul kalau Yesus itu bangkit dari kubur. Atau kita akan tetap hidup sama kayak seperti orang-orang yang di Eropa tadi yang sudah menikmati kenyamanan di dunia, hidup di dalam dunia ini dan hidup di dalam dosa, dan mereka gak peduli dan gak mau lagi mencari kebenaran. Apa yang menjadi pilihan saudara? Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman pada pagi hari ini. Tuhan, Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan sudah mengungkapkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan Tuhan kami boleh tahu kalau sekarang iman kami terhadap Tuhan, iman kami terhadap Yesus itu enggak hanya berdasarkan lompatan iman buta semata, tapi kami tahu ada bukti-bukti yang kuat untuk iman, kami memiliki iman yang sejati. Dan kami percaya kalau Yesus itu ada, hidup, dia mati untuk menebus dosa kami semua, dan dia bangkit di hari yang ketiga. Tuhan, kami bersyukur untuk karya keselamatan Tuhan, untuk karya penebusan Tuhan, dan ajar kami untuk kami dalam hidup kami menghargai apa yang Tuhan sudah beri. Hadiah yang begitu besar, anugerah yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam satu nama kami berdoa, nama Tuhan Yesus, Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat Paskah, Yesus telah bangkit, mengalahkan maut dan memberikan kepada setiap kita hidup yang berkemenangan. Mari kita simak informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pada pukul 11, anak-anak sekolah minggu akan mengadakan ibadah Paskah yang akan diadakan di lantai 3. Dilanjutkan pada pukul 5 sore, Youth Sunday Service spesial Paskah akan dilayani dengan tema God Saves. Pada hari Rabu, ibadah wanita akan diadakan pada pukul 5 sore di gedung 52 lantai 2 akan dilayani oleh Bapak Johannes Sandijaya dengan tema Kristus Sang Penebus. Dan jangan lupa untuk kita mengambil bagian bersama-sama di dalam ibadah doa pada hari Kamis pukul 5 sore di gedung 52 lantai 2. Para pasangan suami istri, jangan lupa untuk hadir dalam temu Kompas yang diadakan pada tanggal 26 April hari Sabtu pukul 6:30 malam. Dan kali ini mengambil tema berkat atau belenggu. Dan ibadah raya pada hari Minggu diadakan pada pukul 8 pagi. Kita akan bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Jemi Chung dengan tema Iman dalam Penderitaan. Dan dilanjutkan pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu mengambil tema mempersiapkan jalannya, diadakan di gedung 52 lantai 2. Dan anak-anak muda jangan lewatkan Youth Sunday Service pada hari Minggu pukul 12 siang yang akan dilayani oleh Jemi Chung dengan tema Lahir Baru. Demikian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Terus berjalan bersama dengan Tuhan dengan iman percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, oh, for all my days. Puji Tuhan, sekali lagi boleh berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kira firman Tuhan yang kita dengar hari ini sungguh-sungguh menancapkan kembali iman percaya kita kepada Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga apapun yang terjadi atas kehidupan kita, iman kita tidak tergoyahkan. Amin saudara.
Boleh bilang ke kanan kirinya, iman kamu kuat ya. Jangan goyah ya. Yesus gak cuma mati tetapi juga Yesus bangkit buat kamu. Amin. Haleluya. Mengucap syukur dan berterima kasih buat firman Tuhan yang diberitakan oleh Bapak Gembala, Bapak Johannes Sandijaya. Tuhan Yesus memberkati dan hari ini kita juga dilayani oleh Ruth pada keyboard dan juga ada Maxi pada saxophone. Boleh kasih sambutan hangat buat mereka. Thank you so much. Dan hari ini saya melihat ada wajah-wajah baru, boleh lambaikan tangan saudara yang baru pertama kali hadir. Wow, luar biasa. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara, gak cuma hari ini ya, kalau memang belum memiliki gereja yang tetap boleh hadir di dalam ibadah-ibadah berikutnya, di ibadah raya minggu depan dan minggu selanjutnya pukul 8 pagi di tempat ini. Dan jangan lewatkan ya, saya mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak sekolah minggu, jam 11 nanti hadir dan buat anak-anak muda jam 5 sore untuk kita merayakan kebangkitan Kristus bersama-sama di tempat ini. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita satukan hati kita berdoa. Bersyukur buat karya kasih-Mu Tuhan yang Kau nyatakan di atas kayu salib. Sekali lagi biarlah iman kami tertancap kuat bahwa Yesus Kristus mati bagi dosa kami. Engkau bangkit mengalahkan alam maut bagi kami. Kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami adalah orang-orang yang hidupnya dipelihara sepenuhnya oleh tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Hari ini ada pada tangan kami persembahan yang kami bawa di hadapan Allah. Sucikan, kuduskan dan biarlah persembahan ini boleh berkenan kepadamu untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami memberi dengan hati yang penuh sukacita. Kami memberi dengan hati yang penuh kasih sebab Allah telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terimalah persembahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bersyukur kami dikasihi oleh Kau Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Bukan sebagai hakim, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban.
Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara sekalian. Dan pada hari Jumat 18 April kemarin, bertepatan dengan Jumat Agung, ada 8 jiwa yang menyerahkan hidup mereka, berkomitmen untuk mereka mengikut Yesus. Jikalau memang hadir saat ini boleh bangkit berdiri. Bapak Ibu yang sudah dibaptis pada tanggal 18 April, boleh berikan ucapan selamat kepada mereka. Silakan duduk kembali dan inilah cuplikan dari pelaksanaan sakramen baptisan air. Kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, kan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku harap, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik, mau bersyukur Tuhan. Hari yang terbaik, ku mau bersyukur buat hari ini. Hari yang terbaik, sebab hari ini hari yang terbaik. Boleh sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Kita sambil kita bangkit berdiri. Haleluya. Di akhir ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami kembali menyatakan kasih kami kepada Engkau. Sebab sungguh gak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu yang rela mati bagi kami. Dan Kau gak cuma mati di atas kayu salib, Kau bangkit mengalahkan maut, merebut setiap kami, untuk kami bisa mengalami kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kau. Sekali lagi nyatakan, Dia bukan sebagai hakim dunia, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang dengan iman katakan, untuk diriku kan tebusmu, kasih menyelamatkanku, ingat kasih-Nya yang mengubahku.
Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas kesetiaan Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dan kami bersyukur Tuhan gak hanya mati, tapi Engkau Tuhan menang atas maut. Engkau bangkit di hari yang ketiga. Dan Tuhan, kami menaruh iman kami kalau Engkau Yesus adalah Tuhan itu sendiri, Juru Selamat yang lahir, hidup di dunia ini, mati dan bangkit di hari yang ketiga. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Kau mau memberkati gereja kami, berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Roh Kudus Kau terus pimpin, berikan kami pertumbuhan yang baik. Berikan kami bersyukur untuk jiwa, 8 jiwa yang sudah dibaptis. Roh Kudus Kau mau terus pimpin gereja ini berjalan sepanjang tahun ini dalam penyertaan dan kasih karunia Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk apa yang menjadi mata pencarian, pekerjaan daripada jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang mau memberkati, memberikan berkat Tuhan, dan memampukan mereka untuk mereka melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk anak-anak muda yang masih bersekolah. Tuhan, jadikan mereka anak-anak muda yang takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan dalam kehidupan mereka, mereka selalu menjalani hidup mereka dengan melihat apa yang menjadi tuntunan Tuhan dan firman Tuhan ada di atas hidup mereka. Kami berdoa untuk semua jemaat yang menderita kelemahan sakit. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang mau memulihkan, Tuhan mau menjamah, dan Tuhan yang memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk gereja ini, kami bersyukur untuk jemaat di tempat ini. Dan jemaat yang terkasih, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Pulanglah dengan perlindungan, penyertaan, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasihnya dengan Tuhan Yesus dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan